Kapolsek Cinangka berdalih tak ingin gegabah, kini diperiksa Propam. Sementara, pihak Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, membantah tuduhan tersebut. Ia berdalih polisi tak ingin gegabah dan harus melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur. Itu narasi bahwa menolak pendampingan itu tidak benar. Yang ada itu kami tidak mau gegabah untuk mendampingi hal itu, jelas Asep kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis. Asep membenarkan korban datang ke Polsek Cinangka pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Korban mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobilnya. Petugas yang berjaga pun meminta surat kendaraan. Namun, korban tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta. Dia kan minta didampingi, tapi kami juga punya kewajiban untuk menanyakan dokumen kendaraan. Kemudian hal ihwalnya seperti apa, ya kan? Katanya lagi. Asep menegaskan pihaknya bukan menolak mendampingi, namun mereka bekerja harus sesuai prosedur, SOP, dengan meminta dokumen kendaraan. Korban sempat mengaku akan mengambil surat, namun tidak kunjung kembali. Justru polisi mendengar kabar adanya penembakan di res area Balaraja. Saya turut prihatin dengan peristiwa tersebut, kata Asep, menanggapi insiden tragis yang menimpa korban. Sebelumnya, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, penembakan tersebut terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Saat hendak mengambil mobil Honda Brio miliknya yang dibawa kabur oleh pelaku yang merental mobilnya, korban ditembak di bagian dada dan tangan. Ilyas Abdurrahman dan sang anak Agam Muhammad Nasruddin beserta tim sempat memergoki para pelaku saat hendak kabur. Namun ternyata para komplotan tersebut mengancam para korban sembari menodongkan senjata api. Mendapati hal itu, korban dan tim rental bersama sang anak berinisiatif melaporkan hal itu untuk meminta pendampingan polisi. Mereka bergegas mendatangi Polsek Cinangka. Namun permintaan mereka untuk meminta pendampingan ditolak. Belum diketahui alasan polisi menolak melakukan pendampingan. Akhirnya mereka pun melanjutkan pengejaran tanpa didampingi polisi. Sambil mengejar, Agam juga sempat menghubungi rekan sesama pemilik rental untuk melakukan pengejaran. Hingga kemudian, mobil terdeteksi berhenti di res area Balaraja dan terjadi insiden penembakan. Menurut Agam, sebelum aksi penembakan terjadi, sempat dilakukan penangkapan pelaku oleh korban ia dan rekan-rekan pemilik rental lain yang sudah datang ke res area. Dipegang tangannya supaya enggak bisa bergerak. Ternyata kawan yang di seberangnya itu yang pakai sigra ada senpi juga, kata dia. Bapak saya sama tim menangkap itu orang karena kan awalnya kan dia itu megang senjata api. Jadi dipegang tangannya supaya enggak bisa bergerak. Ternyata kawan yang di seberangnya itu yang pakai sigra ada senpi juga, kata dia. Agam menggambarkan, situasi saat itu mencekam, ada terdengar beberapa kali bunyi tembakan dan mengenai ayahnya dan rekannya. Agam sendiri sempat mencari perlindungan saat tembakan berlangsung. Usai melepaskan tembakan, kata Agam, para pelaku dengan 2 mobil tersebut kabur. Kedua korban tersebut kemudian dibawa ke RSUD Balaraja, namun ia yang merupakan ayah Agam meninggal di perjalanan. Sementara korban R kini dirawat di RSUD Balaraja. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa membenarkan peristiwa penembakan tersebut. Pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah ada laporan adanya peristiwa penembakan, Kapolres, Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, kata dia.